Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Silva Nadianti. Nah, pada materi presentasi saya kali ini adalah Managing Files. Dan untuk cakupan materinya diantaranya ada struktur directory pada Linux, navigasi path, absolute path versus relative path, spesial karakter, membuat file dengan touch, perintah ls, membuat directory dengan mkdir, lalu perintah cp, perintah mp, dan yang terakhir ada perintah rm. Jadi pada struktur directory pada Linux, yang pertama itu ada root atau slash. Nah, jadi untuk yang slash ini, semua directory yang ada di bawah ini itu berada di bawah yang slash ini. Nanti di bawah root itu jadinya ada slash bin, slash sb, slash home, slash usr, slash opt, dan lain sebagainya. Lalu ada slash usr yang ini. Nah, untuk slash usr itu sama dengan program file di Windows, atau sebagian besar tersimpan di sini, atau tempatnya instalasi aplikasi di Linux. Nah, disimpannya di /usr. Lalu untuk yang etc ini, itu tempat konfigurasi di server. Jadinya di Linux itu semua directory atau foldernya semuanya ada di bawah root. Jadi jadinya itu satu partisi. Berbeda dengan Windows yang partisinya itu berdiri sendiri atau terpisah, misalnya partisi C, D, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan coba masuk ke Debian server. Nah, kali ini saya akan coba masuk ke Debian terlebih dahulu. Yang mode GUI. Nyalakan dulu. Nah, di sini saya login terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke activities ini. Lalu teman-teman pilih yang ini yang files. Nah, secara default ketika teman-teman pilih yang files tadi, langsung diarahkan ke directory home. Dan ini sama dengan /home/user. Nah, di sini kita akan cek. Nah, pilih yang properties yang ini. Nah, di sini ada parent folder. Nah, untuk parent folder ini adalah sebuah folder yang di atasnya, atau yang di atas folder yang saya tempati. Dan di sini tuh tidak disebutkan kita berada di folder mana. Nah, saya akan cek kembali. Misal saya pilih folder dokumen. Lalu kita cek lagi ke properties. Nah, di sini untuk parent foldernya itu /home/silva, atau silva ini adalah user saya. Jadi foldernya dokumen itu berada di bawah
slash silpa, dan slash silpa ini berada di bawah slash home, seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau masuk ke directory home di Debian yang UI ini, teman-teman bisa masuk ke outer location ini. Nah, di sebelah on this computer, ya yang ini, teman-teman klik aja, dan kita sudah masuk ke directory root. Dan ini adalah folder dari rootnya, dan setelah diklik muncul beberapa directory yang ada di bawah root atau slash yang ini. Di sini saya akan coba masuk ke home. Nah, untuk yang di directory home itu saya hanya memiliki satu directory atau file, itu file silpa. Nah, kenapa hanya ada satu? Tetapi di contoh itu kan ada user, SID, Tekno. Nah, di sini hanya ada satu folder silpa aja, karena di Debian saya saat ini hanya memiliki satu user saja. Nah, selain slash juga ada directory root, dan directory root ini, ya ini, itu ada di bawahnya si slash. Jadi slash itu directory utama, kalau yang root ini itu home directory rootnya, seperti itu. Nah, untuk yang struktur directory pada Linux sudah. Lalu yang kedua itu ada navigating path. Nah, di navigating path ini saya akan mencoba mengenal perintah di Linux menggunakan CLI dan GUI. Ada 3 perintah. Yang pertama ada cd, yaitu perintah untuk masuk ke dalam directory. Yang kedua pwd, yaitu perintah untuk melihat posisinya sedang ada di mana. Dan yang ketiga itu untuk ada ls, itu perintah untuk melihat isi directory yang dipilih. Nah, langsung saja saya masuk ke Debian-nya lagi. Nah, untuk yang UI sama kayak tadi ya teman-teman. Kalau mau ke root itu outer location, lalu komputer. Nah, ini sudah masuk ke root. Nah, tapi kalau yang di CLI, saya ke terminal terlebih dulu. Nah, ini. Nah, kalau yang CLI, kalau teman-teman mau ke root, itu teman-teman masukkan perintah cd lalu slash enter. Nah, di sini teman-teman sudah masuk ke directory root. Nah, kalau mau ceknya yaitu pakai pwd. Nah, ini sudah diinformasikan itu slash, yang artinya saya berada di directory root, seperti itu. Nah, itu untuk perintah cd dan pwd. Nah, kalau yang perintah ls ini adalah memunculkan isi dari si directory rootnya. Jadi di directory root saya ada bin, etc, boot, home, dep, dan lain sebagainya. Nah, misalnya di sini teman-teman mau masuk ke directory home, teman-teman bisa masukkan perintah cd home. Nah, di sini ada informasinya slash home, yang artinya teman-teman sudah masuk ke directory home, seperti itu. Nah, saya akan coba cek itu pakai pwd. Nah, ini untuk informasi itu slash home ya teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan cek isi si directory home ini. Coba ls lagi. Nah, di sini setelah saya ls itu muncul directory silpa atau directory user yang saya gunakan. Jadi sama seperti yang di GUI tadi, di dalam directory home
itu ada yang namanya directory user, seperti itu. Jadinya di dalam komputer atau root itu ada yang namanya directory home, dan di dalam directory home itu ada yang namanya directory user, sama seperti yang CLI ini. Nah, untuk materi yang navigating path sudah selesai. Lalu materi berikutnya ada absolute path dan relative path. Nah, untuk yang absolute path itu directory yang dimulai dari root terlebih dahulu. Jadi ini kayak awal banget. Sedangkan yang relative path itu directory yang tidak dimulai dari root. Langsung saja saya masuk ke Debian-nya. Nah, di sini saya akan coba praktek yang relative path terlebih dahulu. Misalnya di sini saya berada di CD home. Lalu di dalam CD home itu ada directory user. Nah, saya akan coba masuk ke directory usernya, dan teman-teman bisa masukkan perintah cd nama usernya. Nah, seperti itu. Nah, yang tadi barusan itu termasuk ke dalam relative path. Jadinya kita tidak perlu memasukkan perintah struktur directory dari awal kayak yang ini. Nah, itu untuk contoh yang relative path. Di sini saya akan mencoba untuk yang absolute path. Misal untuk yang absolute path, di sini saya mau masuk ke dalam directory etc. Dikarenakan yang etc ini sejajar dengan yang directory home, maka saya bisa masukkan perintah cd /etc cd/etc/. Lalu untuk yang ini ini itu artinya dimulai dari slash atau root, itu dari awal. Teman-teman bisa klik enter. Nah, di sini saya langsung masuk ke direktorinya si etc. Lalu misal di sini saya berada di direktori etc, akan masuk ke direktori user yang ada di direktori home. Saya akan coba, ini ada uji coba. Saya akan coba cd silpa. Nah, ini untuk informasinya itu no such file or directory. Ini menunjukkan bahwa direktori tersebut itu tidak ada di dalam direktori etc. Ketika saya memasukkan perintah cd silpa atau user, maka nanti si Linux-nya itu akan mencari direktori user yang berada di direktorinya etc. Sedangkan untuk yang direktori user itu berada di direktori home. Makanya informasinya itu no such file or directory. Tetapi misal kalau si direktorinya itu ada, atau direktori yang saya cari itu ada di direktori etc, maka nanti si Linux langsung masuk ke direktori user atau apapun itu yang terdapat di direktori etc. Nah, kalau teman-teman mau nyari juga di mode UI, etc yang ini itu tidak ada yang namanya direktori user atau direktori silpa. Coba cek. Nah, ini informasi itu no resolve found, yang artinya direktori silpa di dalam direktori etc itu tidak ada. Jadi untuk yang materi absolute path dan relative path itu kurang lebih seperti itu. Lalu materi berikutnya ada special character. Nah, untuk di special character ini nantinya kita akan mengenal special character dari perintah cd. Nah, saya masuk ke
terminal terlebih dahulu. Nah, di sini untuk karakter yang pertama itu ada karakter yang mirip gelombang air seperti ini. Nah, untuk karakter gelombang air ini itu sama dengan /home directory. Contohnya saya ketik cd lalu gelombang air, lalu saya akan cek pakai plid. Nah, lalu saya berada di /home/silpa yang merupakan direktori home-nya dari si root. Dan di sini misalnya saya akan coba masuk ke user biasa. Teman-teman bisa masukkan perintah silpa, nama usernya, masukkan passwordnya, dan saya cd gelombang lagi. Nah, saya akan otomatis langsung masuk ke direktori /home/silpa seperti itu. Nah, lalu perintah yang berikutnya ada tanda titik tapi satu kali. Nah, itu menunjukkan isi direktori sekarang. Contohnya saya ls dulu, dan saya akan coba tambahkan titik di belakang ls. Dan untuk yang ls dan ls yang ditambahkan titik ini sama, jadi menunjukkan isi direktori yang sekarang. Nah, jika titiknya 2 kali, itu adalah current directory atau direktori di atasnya. Misalnya cd lalu tambahkan titik 2 kali, enter, jadinya itu /home. Karena saya tadi ada di home, dikarenakan saya tadi ada di /home/user, maka setelah saya masukkan perintah cd dengan di belakangnya ditambahkan titik 2 kali, maka saya sekarang ada di home /home seperti itu. Dan ada informasi di Linux itu ada komen cd tanpa argumen, dan arti itu masuk ke home directory. Misalnya saya masuk ke etc terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah masuk ke etc. Lalu misal saya ketikkan cd, nah maka otomatis langsung masuk ke dalam home directory-nya Linux seperti itu. Untuk materi yang spesial karakter sudah selesai. Lalu materi berikutnya ada membuat file dengan touch. Nah, di sini saya akan coba ls, lalu ada beberapa direktori, dan yang warnanya biru itu adalah direktori. Dan saya akan mencoba membuat file, dan perintahnya yaitu misal nah, perintahnya adalah touch, dan filenya itu misalnya a.txt, enter, lalu ls lagi. Nah, ini a.txt itu merupakan file yang telah tadi dibuat menggunakan perintah touch ini. Yang sebelumnya itu nggak ada file a.txt, setelah dibuat menggunakan perintah touch dan dicek menggunakan perintah ls, jadi muncul file yang namanya a.txt, yaitu file yang telah dibuat barusan. Nah, kalau yang direktori itu warnanya biru, sedangkan untuk file itu warnanya hitam seperti yang file a.txt. Lalu di sini saya akan coba buat file di dalam dokumen. Teman-teman bisa masuk dulu ke dokumen cd, masukkan perintah cd
documents, lalu enter. Misalnya saya di sini di dalam dokumen saya akan membuat file yang namanya itu, masukkan dulu perintah touch-nya, lalu nama filenya misalnya b.txt seperti ini, lalu enter. Lalu di file dokumen kita cek isinya itu, nah menggunakan perintah ls. Lalu setelah dicek itu terdapat file b.txt yang telah kita buat menggunakan perintah touch tadi di dalam direktorinya dokumen, seperti itu. Nah di sini kalau teman-teman mau membuat file, misalnya di file direktori dokumen, tanpa masuk ke dalam direktori dokumennya atau tanpa memasukkan perintah cd dokumen seperti tadi yang ini. Nah caranya teman-teman bisa keluar dulu, itu masukkan perintah cd -2. Nah ini sudah keluar, lalu saya cek ada di mana. Nah di sini saya berada di /home/silpa. Lalu untuk membuat file di dokumen tanpa masuk ke direktori dokumennya, teman-teman bisa masukkan perintah touch, langsung tuliskan direktorinya itu dokumen, lalu langsung tuliskan juga nama filenya, nama file yang akan dibuat di direktori dokumen. Misal untuk nama file itu c.txt seperti ini. Teman-teman bisa enter. Lalu untuk mengeceknya, misal teman-teman mau cek tanpa masuk ke direktori dokumen, langsung saja teman-teman masukkan perintah ls. Lalu setelah ls itu teman-teman masukkan juga nama direktorinya itu dokumen. Nah ini enter. Nah jadinya di dalam direktori dokumen itu ada file yang namanya b.txt dan c.txt seperti itu. Nah untuk materi ini sudah selesai. Lalu materi berikutnya ada perintah ls. Nah untuk perintah ls ini ada beberapa macam, dan yang pertama dan diantaranya itu ada ls -l, yaitu perintah untuk melihat isi detail dari file atau direktori. Saya akan coba enter. Nah di sini untuk informasi filenya itu lebih lengkap dari yang sebelumnya yang cuma namanya doang. Nah kalau teman-teman masukkan perintah ls lalu tambahkan -l, itu akan muncul informasi tambahan seperti waktu ini, waktu terakhir dirubah, lalu tanggalnya dan lain sebagainya. Dan di sini ada yang awalnya itu d, yang ini misalnya. Nah dan ada yang awalnya itu min atau negatif. Nah ini artinya kalau yang D itu menunjukkan direktori, sedangkan kalau yang minus atau negatif ini menunjukkan bahwa itu adalah file biasa, seperti itu. Nah lalu perintah ls yang kedua ada ls -a, yang artinya itu perintah untuk melihat semua file, yaitu baik direktori atau file biasa termasuk yang di hidden. Kita coba enter. Nah ini sudah keluar file-file atau direktorinya, dan di sini ada yang pakai titik dulu di awalnya dan ada yang enggak. Nah untuk yang awalnya memakai titik itu tandanya file tersebut adalah file yang di hidden atau dihilangkan pada Linux. Misalnya yang di sini contohnya itu .flash, .local, .gnu, pg dan lain sebagainya. Lalu perintah ls yang ketiga itu ada ls -la. Jadi untuk perintah ls
LA ini adalah menghubungkan perintah yang ls-l dan perintah ls-a, jadi disatukan. Saya akan coba enter. Nah, ketika saya enter, file yang tadi di hidden itu juga ada informasi lainnya seperti waktu terakhir digunakan, terus tanggalnya, dan lain sebagainya. Jadi lebih lengkap dari yang ls-l yang hanya menunjukkan file yang enggak di hidden. Jadi yang di hiddennya mah enggak ada. Tetapi kalau teman-teman masukkan perintah ls-la, itu file yang di hiddennya juga ikut atau terpampang juga informasi detail lainnya seperti file yang enggak di hidden tadi. Lalu perintah ls yang terakhir pada Linux itu ada ls-r. Coba enter. Nah, untuk yang ls-r ini itu melihat isi current directory kita. Jadi directory dan filenya itu diperlihatkan, lalu isi direktorinya juga diperlihatkan. Misalnya yang ini di dokumen, di dalam dokumen itu ada file b.txt dan c.txt. Nah, jadi untuk perintah ls itu ada 4 macam. Yang pertama itu ada ls -l, lalu yang kedua itu ada ls -a, dan yang ketiga itu ada ls -la, dan yang terakhir itu ada ls -r besar. Nah, seperti ini. Saya di sini menggunakan tanda pagar, tujuannya agar tidak ada outputnya, karena tanda pagar ini itu dianggap sebagai komentar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Materi berikutnya yaitu yang ketujuh, membuat direktori dengan mkdir. Nah, untuk perintah dir atau mkdir ini itu ada perintah untuk membuat direktori di terminal. Caranya yaitu dir atau mkdir dengan dilanjutkan dengan nama direktorinya. Misalnya di sini saya akan membuat direktori A atau dira. Nah, teman-teman bisa masukkan perintah mkdir dira. Nah, untuk dira ini adalah singkatan dari direktori A. Dan teman-teman langsung enter. Kita cek menggunakan perintah ls. Nah, untuk direktori dira yang tadinya tidak ada jadi ada. Seperti itu. Itu adalah untuk perintah mkdir. Lalu yang kedua, misalnya teman-teman mau membuat direktorinya itu secara bersamaan. Jadi enggak mkdir dira, mkdir dir b, enggak satu-satu, jadi dilakukannya itu perintah itu secara bersamaan. Nah, teman-teman itu bisa masukkan perintah mkdir, terus masukkan nama direktori yang akan teman-teman buat. Misalnya di sini saya akan membuat 3 direktori sekaligus dengan namanya. Itu yang pertama ada dir b, dir c, dan dir d. Dir d. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman bisa enter, cek menggunakan perintah ls. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk direktori dir b, dir c, dan dir d yang telah dibuat tadi yang ini. Nah, untuk lebih detailnya teman-teman bisa cek menggunakan ls -l. Nah, ini ada 4 direktori yang telah kita buat tadi, dan untuk statusnya itu berawalan huruf D, yang artinya direktori yang telah kita buat tadi itu statusnya adalah direktori, bukan file. Kalau file itu awalannya minus, tanda min. Seperti itu.
Lalu selanjutnya, misalnya teman-teman mau membuat direktori di dalam direktori lain. Misalnya saya akan membuat direktori di desktop. Nah, teman-teman bisa masukkan perintah mkdir lalu desktop. Lalu teman-teman setelah desktop itu masukkan nama direktorinya. Misalnya nama direktorinya itu dir_e. Kalau sudah, teman-teman bisa enter. Lalu teman-teman bisa cek ls min R besar. Dan untuk yang ini di desktop itu terdapat direktori D yang telah kita buat tadi. Lalu selanjutnya ada direktori yang bercabang atau percabangan. Nah, cara membuatnya misalnya untuk contohnya dulu, di /home itu ada /user, dan di /user itu ada direktori app, dan di dalam direktori app itu ada direktori G, dan setelah di dalam direktori G itu ada direktori H. Jadi direktori H ada di dalam direktori G, dan direktori G ada di dalam direktori app, seperti itu. Nah, saya mencoba memasukkan perintah yang pertama, yaitu mkdir dir_app /dir_g/dir_h, jadi sekaligus. Nah, terus saya enter. Nah, di sini informasinya itu no such file or directory, karena ketika kita ingin membuat dir_h, kita harus membuat dir_g terlebih dahulu, dan ketika kita akan membuat dir_g, kita harus membuat dir_app-nya terlebih dahulu. Jadi langkah awalnya yaitu teman-teman harus membuat si dir_app-nya terlebih dahulu ini. Nah, teman-teman di sini bisa masukkan perintah mkdir dir_app, lalu masukkan perintah lagi mkdir dir_app/dir_g. Jadi saya membuat file direktori dir_g di dalam direktori dir_app. Teman-teman bisa klik enter. Lalu yang terakhir itu dir_h, masukkan perintah lagi mkdir dir_app/dir_g/dir_h. Nah, jadi saya di sini membuat direktori H di dalam dir_g dan membuat dir_g di dalam dir_app. Enter. Lalu teman-teman bisa cek menggunakan perintah ls min R besar dir_app. Nah, di sini informasinya sudah sesuai, yaitu di dalam dir_app ada dir_g dan di dalam dir_g itu ada dir_h. Jadi untuk membuat direktori secara bersamaan kurang lebih seperti itu. Namun ada cara yang kedua untuk membuat direktori secara bersamaan yang lebih simpel. Nah, teman-teman bisa memasukkan perintah mkdir min_p, masukkan perintah mkdir terus min_p. Lalu misalnya untuk nama direktorinya di sini saya menamainya dengan dir_i/dir_j/dir_k. Nah, jadi untuk yang ini tuh jadinya sekaligus, enggak satu-satu kayak yang ini. Nah, kalau teman-teman mau sekaligus, itu tambahkan perintah lagi yaitu min_p. Nah, lalu teman-teman bisa enter.
lalu cek menggunakan perintah ls min R besar dir i. Nah, di sini informasinya sudah sesuai, yaitu di dalam dir i ada dir c dan di dalam dir j itu ada dir k. Kurang lebih seperti itu untuk materi yang membuat direktori dengan mkdir. Lalu materi berikutnya ada perintah cp. Nah, jadi untuk yang perintah cp ini ada perintah copy paste di terminal. Untuk strukturnya itu kurang lebih, misal teman-teman memasukkan perintah cp, lalu teman-teman setelah memasukkan perintah cp itu teman-teman masukkan source-nya. Lalu setelah source itu teman-teman masukkan destination-nya. Jadi cp, lalu filenya, lalu tujuannya itu kemana. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini saya akan cek dulu ls. Nah, misal saya ke dokumen, lihatnya. Nah, di sini ada b.txt dan c.txt. Nah, misalnya saya akan memindahkan mengcopy file b.txt ke home user atau current directory. Nah, teman-teman bisa masukkan perintah cp dokumen, lalu nama filenya itu b.txt, lalu tujuannya yaitu ke /home/silpa atau nama user saya, lalu enter. Nah, ls lagi. Nah, ini yang tadinya nggak ada, cuma ada txt doang. Setelah saya copy dari directory dokumen ke /home/silpa, jadi ada file yang namanya b.txt. Di sini saya akan coba cek di dokumennya. Nah, untuk yang b.txt-nya masih ada. Jadi untuk cp ini adalah perintah untuk mengcopy, hanya mengcopy, bukan untuk memindahkan file. Lalu di sini ada perintah lain. Misalnya saya akan mengcopy yang c.txt di dokumen ke current directory. Nah, untuk perintah lainnya itu seperti ini. Jadi teman-teman masukkan perintah cp dokumen, lalu masukkan nama filenya yaitu c.txt spasi titik. Nah, saya menggunakan titik karena saya berada di /home/user. Coba enter ls. Nah, untuk file c.txt telah berhasil di copy paste dari dokumen ke /home/silpa atau current directory, seperti itu. Nah, lalu jika filenya itu lebih dari satu, misalnya saya mau memindahkan a.txt, b.txt, dan c.txt itu ke direktori A atau dira yang ini. Nah, teman-teman bisa masukkan perintah cp a.txt, b.txt, lalu c.txt. Nah, setelah a.txt spasi, di sini kasih spasi ya teman-teman, jadi a.txt spasi b.txt c.txt, lalu tuliskan direktori tujuannya itu dira, enter. Lalu di sini saya akan cek ls dira. Nah, otomatis file a.txt, b.txt, dan c.txt
tercopy di direktori dira, seperti itu. Nah, ada cara lain, misalnya saya akan memindahkan A, B, dan C.txt ini ke dir B, dari dir A ke dir B. Teman-teman bisa masukkan perintah cp lalu bintang .txt. Nah, jadi untuk tanda bintang ini yang artinya itu mencakup semua file yang jenisnya itu .txt. Nah, saya akan ini tujuannya itu ke dir B. Saya akan enter, lalu saya akan coba ls dir B. Nah, ini secara otomatis tanpa diketik satu-satu, jadi nggak diketik kayak yang tadi a.txt, b.txt, c.txt. Dengan hanya menggunakan bintang, teman-teman sudah bisa mengcopy dari direktori A ke direktori B, seperti itu. Nah, lalu di sini kalau teman-teman ada kesalahan penulisan, misalnya saya akan cek dulu. Dir C. Nah, ini untuk dir C itu masih kosong. Lalu misal saya akan copy cp itu a.txt, b.txt, c.txt, terus destinationnya itu saya akan pindahkan ke dir C. Nah, saya malah nulis dir D, dir C. Nah, seperti ini. Nah, jadi saya akan memindahkan file a.txt, b.txt, c.txt ini ke dir C aja. Nah, masalahnya itu ada di tengah-tengah, yaitu destinationnya itu ada dua. Jadi ada dir D sama dir C. Nah, kalau seperti ini, nanti si dir D-nya itu akan dianggap file atau source. Jadi si dir D-nya itu nggak bakal dianggap sebagai destination. Nah, saya akan coba enter. Nah, di sini untuk informasi itu omitting directory dir D. Nah, jadi untuk file A, B, dan C.txt itu sudah tercopy ke dir C. Nah, sementara dir D-nya enggak, karena spesifikasinya itu kurang jelas. Nah, saya akan coba cek itu menggunakan ls, lalu ls dir C. Nah, di sini untuk file yang tadi, yang ini sudah tercopy ke dir C, sementara yang dir D-nya enggak. Nah, kalau teman-teman mau copy directory, tambahkan spesifikasinya lagi, yaitu dengan menambahkan tanda atau perintah -r. Jadi, misalnya di sini saya langsung masukkan perintah cp -r kecil, lalu dir D. Nah, masukkan destination, yaitu saya akan memindahkan dir D ke dir C, seperti ini. Lalu enter. Lalu saya akan cek menggunakan ls -r besar. Nah, untuk yang ls dir. Nah, setelah saya memasukkan perintah atau menambahkan spesifikasinya itu -r kecil, jadinya untuk direktori dir D yang tadinya tidak bisa di copy, jadi bisa di copy paste ke direktori dir C, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu misal teman-teman mau copy direktorinya yang bercabang, saya ls dulu,
Saya coba cek yang dir app. Nah, jadi untuk di dalam dir app ini itu ada directory yang namanya dirg. Nah, saya akan memindahkan si dir app ke dird. Nah, teman-teman bisa masukkan perintah cp -r lalu dir app, lalu tujuannya itu ke dird. Lalu saya akan coba cek ls -r besar dird. Nah, jadi di sini sudah tercopy, yaitu untuk di dird ada dir app dan di dir app itu ada dirg. Nah, seperti itu. Lalu ada perintah itu history. Kita bisa enter. Nah, jadi untuk perintah history ini adalah perintah untuk melihat history comment yang telah teman-teman lakukan sebelumnya. Nah, kurang lebih untuk perintah cp sudah selesai. Materi berikutnya adalah materi perintah mp. Nah, di sini untuk perintah mp itu ada memiliki dua fungsi. Yang pertama itu pengubahan nama atau rename, dan yang kedua itu ada pemindahan data atau file. Nah, kalau pemindahan data di mode CUI itu misalnya cut. Nah, untuk yang mp ini kurang lebih seperti yang cp. Jadi untuk strukturnya itu teman-teman masukkan dulu perintah mp, lalu search, lalu destinationnya itu perintah mp, filenya, dan tujuannya. Kurang lebih seperti itu untuk yang mp. Lalu di sini saya akan coba merename sebuah file. Saya cek dulu menggunakan ls. Nah, misalnya di sini saya akan mencoba merubah nama atau merename file yang namanya itu a.txt menjadi namanya itu yang lain, misalnya mp. Di sini saya masukkan perintah mp dulu, terus nama filenya itu a.txt, dan untuk nama barunya itu new.txt. Nah, teman-teman bisa enter, lalu cek lagi menggunakan perintah ls. Nah, di sini yang tadinya a.txt berubah menjadi new.txt. Itu sesuai seperti yang telah saya perintahkan tadi yang ini. Lalu selanjutnya di sini saya akan mencoba merubah nama sekaligus memindahkan file. Jadi merubah nama dan merubah file itu secara bersamaan. Nah, saya buat dulu file atau directory kosongnya. Masukkan perintah mkdir. Saya membuat directory mkdir dir e. Nah, sudah dir e. Nah, di sini sudah ada dir e-nya. Lalu misalnya saya akan merename yang c.txt yang ini dan memindahkannya ke directory e yang ini. Nah, teman-teman bisa memasukkan perintah mp c.txt lalu dir e slash, misal untuk nama barunya itu c underscore from underscore home underscore user dot txt. Seperti ini. Teman-teman bisa enter, lalu ls. Nah, otomatis
file yang ini yang c.txt itu tidak ada di current directory karena sudah saya pindahkan di directory E yang ini. Nah, saya akan coba cek di directory E nya, itu masukkan perintah ls dir E. Nah, di sini namanya sebelumnya ini untuk directory E ini itu kosong, lalu saya memindahkan file c.txt ke directory E dengan mengubah namanya menjadi c underscore from underscore home underscore user.txt. Nah, kurang lebih untuk rename dan memindahkan file sekaligus seperti itu ya teman-teman, kurang lebihnya. Lalu ada informasi untuk perintah mkdir atau dir itu tidak berlaku ke directory dan file yang namanya itu sama atau double, jadi namanya itu harus yang berbeda seperti itu. Nah, kalau semisal teman-teman mau melakukan pemindahan dari directory ke directory lain, itu bisa masukkan perintah saya cek dulu, saya cek ls directory I. Nah, di sini di dalam directory I ini ada directory J. Misalnya saya akan memindahkan directory J ke directory B yang ini. Nah, perintahnya itu mp lalu dir I / dir J, lalu destinationnya itu dir B, enter, lalu cek di dir I nya. Nah, sudah kosong, lalu saya akan cek di dir B. Nah, di sini untuk directory B itu sudah ada directory yang namanya J, directory J yang telah saya pindahkan dari directory I ke directory B. Dan kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk materi yang perintah mp. Lalu materi berikutnya itu ada perintah rm. Nah, untuk yang perintah rm itu adalah perintah untuk remove atau penghapusan file. Nah, jadi saya akan cek dulu. Misalnya saya akan meremove file b.txt. Nah, teman-teman bisa masukkan perintah rm lalu langsung saja b.txt, enter, lalu saya cek lagi. Nah, otomatis file yang ini yang b.txt itu sudah otomatis terhapus di current directory saya setelah saya memasukkan perintah rm b.txt. Seperti itu untuk penghapusan file. Nah, kalau semisal filenya itu ada beberapa, misalnya saya buat dulu touch lalu b.txt filenya, c.txt lalu a underscore from underscore dir b b.txt seperti ini, enter, ls. Nah, ini file-filenya sudah ada. Jadi saya akan menghapus beberapa file secara bersamaan. Dan untuk perintahnya itu ada rm. Misalnya saya akan menghapus semua file yang ini yang jenis filenya itu .txt. Teman-teman kalau biar cepat, tambahkan karakter bintang lalu tambahkan .txt seperti ini, maka nanti otomatis file-file yang berjenis .txt akan terhapus. Tetapi misalnya saya di sini akan menghapus yang inisialnya A saja, nah untuk perintahnya itu
rm, lalu a, lalu karakter bintang, lalu tambahkan .txt seperti ini. Nah, maka untuk file yang inisial a itu akan terhapus. Saya akan coba enter ls. Nah, untuk yang a underscore from lalu dan yang new.txt itu sudah terhapus ya teman-teman, setelah saya memasukkan perintah rm a karakter bintang .txt. Nah, itu adalah cara menghapus file. Nah, kalau untuk yang directory itu agak sedikit berbeda. Teman-teman masukkan perintah rm ditambah kata dir di belakangnya. Nah, di sini saya akan coba menghapus directory i yang ini atau dir i. Nah, setelah memasukkan komen rm dir yang ini, teman-teman langsung masukkan saja directory yang akan dihapus. Nah, seperti ini. Lalu saya coba cek. Nah, untuk directory i itu sudah tidak ada setelah saya melakukan atau memasukkan perintah rm dir i. Nah, dan untuk yang dir i ini itu bisa dihapus karena tidak memiliki subdirectory. Nah, kalau yang misal saya cek yang dirf. Nah, untuk yang dirf ini memiliki subdirectory yaitu directory g. Nah, cara penghapusannya itu sedikit agak berbeda. Jadi teman-teman, misal di sini saya coba dulu rm dir f. Nah, di sini untuk informasinya itu directory not empty karena si dirf ini di dalam si dirf ini memiliki directory lain itu dir-g. Nah, untuk cara menghapusnya perintahnya yaitu rm min rf lalu dirf, enter ls. Nah, untuk directory f setelah saya memasukkan perintah rm min rf dirf itu sudah otomatis terhapus. Nah, jadi untuk perintah rm dir yang ini itu hanya berlaku atau hanya perintah untuk menghapus directory kosong saja. Nah, kalau directory yang memiliki isi atau ada isinya itu teman-teman hanya masukkan perintah rm lalu ditambah min rf seperti ini. Sama dengan yang dir e. Kita coba cek dulu ls dir e. Nah, di dalam dir e itu ada file yang namanya c underscore from underscore home underscore user.txt. Nah, saya akan coba hapus dengan perintah rm min rf lalu directory yang akan dihapusnya itu dir e. Saya coba ls kembali. Dan untuk directory e setelah saya memasukkan perintah rm min rf dir e itu sudah otomatis terhapus. Nah, untuk materi managing file kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Sekian untuk presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.